FIFA raup keuntungan ratusan juta dari PSSI. Federasi Sepak Bola Internasional atau yang biasa kita sebut FIFA bak ketiban rezeki nomplok dari PSSI. Namun disinyalir keuntungan FIFA ini diperoleh karena hukuman PSSI. Sebelumnya, Timnas Indonesia dan PSSI memang cukup akrab dengan sanksi dari FIFA selama berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Teranyar, FIFA merilis sanksi terbaru untuk PSSI selain berdampak pada kondisi keuangan federasi saat ini. Sanksi tersebut juga berdampak pada laga Timnas Indonesia melawan Cina yang digelar pada 5 Juni mendatang. Ada 2 sanksi yang dijatuhkan FIFA ke PSSI. Pertama, denda sebanyak 400 juta rupiah. Dan yang kedua, pengurangan penonton sebanyak 15% dari kapasitas Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sanksi tersebut harus dijalani PSSI saat menggelar laga melawan Cina nanti meski diberi alternatif, yakni dengan mengalokasikan 15% pengurangan tersebut kepada kelompok supporter khusus seperti keluarga. 2 sanksi ini bisa jadi puncak dari hukuman yang diberikan FIFA untuk PSSI di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, FIFA lebih dulu menjatuhkan 4 sanksi untuk PSSI dan Timnas Indonesia. 4 sanksi itu muncul akibat pelanggaran yang dilakukan Indonesia dalam 3 pertandingan kualifikasi. Jika ditotal, FIFA telah meraup 756 juta dari PSSI akibat sanksi yang diberi selama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Menarik dinanti seperti apa hikmah dari setiap sanksi yang diberikan FIFA untuk PSSI. Tentunya berharap Timnas Indonesia lebih berprestasi. Respon Dean James usai gagal permalukan Eleanor Rangers. Derby klasik pemain keturunan Indonesia dalam laga bersama klubnya di Belanda kali ini menambah bumbu baru di panggung duel antar pemain Timnas Indonesia. Bagaimana tidak, klub yang dibela Dean James gagal mempermalukan Eleanor Rangers CS. Sontak saja, James pun memberikan reaksinya sendiri. Sebelumnya, pemain bertahan Timnas Indonesia Dean James akhirnya kembali ke lapangan hijau setelah absen akibat cedera hamstring. Kembalinya sang wingback menjadi sorotan dalam laga revisi antara PSV Zwolle dan Go Ahead Eagles pada pekan ke-32 Liga Belanda yang berlangsung di Stadion Makpak pekan kemarin. Dean James masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-70 menggantikan Robin Wejenberg. Laga tersebut menandai penampilan pertamanya setelah melewatkan 3 pertandingan secara beruntun karena cedera yang dideritanya sejak pertengahan April. Meski tidak tampil penuh, kehadirannya memberikan semangat tambahan bagi skuad PSV Zwolle. Selain Dean James, di pihak PSV Zwolle terdapat Eleanor Rangers yang memperkuat Go Ahead Eagles. Dean James pun kemudian memberikan reaksinya dalam unggahan Instagram kemarin. Sangat senang kembali dalam derby kemarin, ujarnya. Sementara dalam laga itu Go Ahead Eagles sempat unggul terlebih dahulu berkat gol Ivar Linson di menit ke-49. Namun, keunggulan tersebut tidak bertahan lama setelah Jonas Namli mencetak gol penyeimbang untuk PSV Zwolle pada menit ke-64. Skor akhir 1-1 menjadi hasil adil dalam laga penuh tensi tersebut. Bagi pecinta sepak bola nasional, laga ini bukan sekedar derby regional Belanda, melainkan juga dianggap sebagai derby Garuda. Keikutsertaan 2 punggawa Timnas Indonesia, Dean James dan Eleanor Rangers, menjadi sorotan utama para penggemar sepak bola tanah air. Kode Tom Hai sanjung Persib layaknya Timnas Indonesia. Teka-teki The Profesor geleng-geleng kepala usai melihat euforia juara Persib Bandung di Liga 1 2024-2025 membuat pertanyaan sendiri bagi kalangan pecinta sepak bola tanah air. Sebelumnya, Persib Bandung sukses mengunci gelar juara Liga 1 2024-2025 di pekan ke-31 alias masih menyisakan 3 pertandingan lagi. Persib dipastikan menjadi kampiun usai perolehan poin. Tim besutan Bojan Hodak itu tak lagi bisa dikejar pesaingnya seperti Persebaya Surabaya serta Dewa United.
Tentu, hal tersebut disambut sukacita oleh seluruh bobotoh di tanah air. Di Bandung, yang merupakan markas kebanggaan tim mereka, perayaan bisa dibilang begitu luar biasa. Bobotoh turun ke jalan melakukan konvoi yang membuat suasana begitu meriah. Bahkan, tak sedikit yang menyalakan flare di jalanan, sehingga membuat di beberapa titik jalanan kota Bandung tersendat. Meski begitu, situasi dan kondisi tetap berjalan aman karena ada pengawalan dari pihak berwajib. Hal inilah yang membuat Tom Hai kagum karena atmosfer perayaan begitu luar biasa. Ya, itu gila, sangat gila. Tentu saja itu adalah sebuah klub besar di Indonesia dengan banyak dukungan. Gila, sama seperti dengan timnas Indonesia, kata Tom Hai dilansir dari kanal YouTube The Highway. Menurut pemain berjuluk The Professor itu, perayaan juara Persib Bandung menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat Indonesia terhadap sepak bola. Dukungan fans terhadap Persib disebutnya tidak berbeda dengan dukungan supporter ketika menyaksikan pertandingan timnas Indonesia. Kini, meski gelar sudah di tangan, publik tentu menanti apakah Persib akan tampil total dalam 2 laga sisa dan menutup musim dengan elegan. Aksi gila Jay Itzels permalukan De Gea dipuji media Italia. Kapten kebanggaan timnas Indonesia Jay Itzels kembali menunjukkan performa luar biasa usai mampu mempermalukan timnya De Gea hingga keluar dari zona degradasi. Bahkan, aksi bek timnas Indonesia itu dipuji oleh media Italia. Jika kalian punya pertanyaan yang sama, mari kita bahas selengkapnya. Seperti yang kita tahu, Jay Itzels membantu Venezia mengalahkan Fiorentina di laga pekan ke-36 Serie A 2024-2025 dini hari tadi. Duel Venezia versus Fiorentina ini dilangsungkan di Pierluigi Pinzo Stadium. Meski menang, laga ini berjalan berat bagi sang tuan rumah. Fiorentina mendominasi penguasaan bola hingga 66%. Namun, serangan demi serangan mereka bisa ditangkal oleh Itzels DKK. Di babak pertama, peluang muncul pada menit ke-10 dari Venezia. Ellersson melepas tembakan kaki kiri dari sisi kiri gawang usai mendapat operan dari Itzels. Namun, bola masih bisa dihalau David De Gea. Pada menit ke-60, Venezia menjebol gawang Fiorentina. Valikande mengoyak gawang De Gea dengan tendangan kaki kanannya dari dalam kotak penalti. 1-0. Selanjutnya, Gaetano Oristanio menjebol gawang De Gea usai mendapat umpan dari Zerbin. Skor menjadi 2-0. Menit ke-77, Fiorentina bisa memperkecil ketertinggalannya. Rolando Mandragora mencetak gol dengan tendangan kaki kirinya dari dalam kotak penalti menyambut asis Adli. Skor menjadi 2-1. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor masih sama dan berakhir kemenangan di tangan Venezia. Jay Itzels seperti biasa tampil sebagai starter. Ia juga masih tetap dipercaya sebagai kapten Venezia. Penampilannya tak terlalu buruk tapi juga tak terlalu bagus. Laman Footmob memberikannya rating 6,8. Laman tersebut mencatat Jay Itzels melepas 39 operan di sepanjang pertandingan. 33 diantaranya sampai ke sasaran. Itzels juga mengkreasikan 1 peluang untuk skuad Venezia. 11 umpan panjang dilepaskannya dan 5 diantaranya sampai ke sasaran. 2 sapuan dicatatkan Itzels di pertandingan ini. Ia juga melakukan 5 ball recoveries.